العبادة تزيدك إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين والمسلمات, saudaraku saudariku, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita dan telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar telah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dan menambahkan kepada kita hal yang sebenarnya keinginan di dalam hidup, walau itu bukan kebutuhan. Dan apa yang Allah berikan kepada kita seperti ini setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Ketika di dalam hidup kita butuhkan makan, Allah memberikan kita makan. Berarti itu kebutuhan yang Allah berikan kepada kita. Dan semua kita sudah puluhan tahun makan. Berarti sudah puluhan tahun Allah memberikan kepada kita
kebutuhan kita itu. Ketika makan, semua orang makan, berarti semua orang mendapatkan kebutuhan hidupnya. Namun bukankah ketika makan kita punya keinginan, saya pengennya makan ini, saya inginnya makan ini, saya inginnya makan ini. Allah juga memberikan kepada kita keinginan kita itu. Dan itu sudah puluhan tahun. Ketika sebahagian sahabat Nabi SAW, bahkan Nabi sendiri, dahulu makannya pernah hanya dengan kurma dan air. Memberikan kepada beliau dan kepada para sahabat makan. Tetapi Allah tidak memberikan pilihan. Sekiranya suatu saat Allah tidak memberikan kepada kita pilihan, Allah hanya memberikan kepada kita nasi dan sambal. Contohnya, sekiranya, maka Allah telah memberikan kepada kita kebutuhan hidup kita. Namun ketika itu Allah sedang tidak memberikan kepada kita apa? Pilihan. Saya maunya makan ini, saya maunya makan ini, saya inginnya makan ini, saya inginnya makan. Sedang tidak Allah berikan. Namun Allah sedang memberikan hanya kebutuhan. Namun lihatlah, kalau kita pandai melihat yang seperti itu, rasanya seumur kita hidup hanya berapa kali Allah hanya memberikan kepada kita kebutuhan saja. Dari sekian puluh tahun usia kita, hanya berapa hari? Anda tidak bertanya berapa tahun dari sekian puluh tahun, hanya berapa hari? Atau mungkin pertanyaannya hanya berapa kali? Lihatlah betapa kasih dan sayangnya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah kepada kita. Terkhusus manusia yang hidup di negeri yang subur seperti kita ini, maka hampir tidak ada rasanya hidup kita itu hanya dapatkan kebutuhan tanpa ada pilihan atas keinginan. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tidak merasa Allah telah memberikan kepadanya rahmat dan nikmat yang banyak. Hanya karena Allah tidak memberikan kepadanya pilihan-pilihan mahal. Dari rumah yang megah, dari kendaraan yang mewah. Soal pilihan yang tidak pernah ada akhirnya, maka sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hidup tidak pernah bisa cukup kecuali memang jiwa manusia yang merasa cukup. Itulah dia sifat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita yang bernama qanaah. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau sifat qanaah itu tidak ada, maka tidak akan ada yang namanya cukup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana diminta untuk berbicara tentang bagaimana caranya menjadi wanita yang dicintai Allah. Itu judul yang diberikan kepada Ana untuk dibahas. Namun yang berjenggot di depan Ana ini mau diapakan ini? Yang pertama. Oleh karena itu, mungkin kita rubah sedikit judul, rubah sedikit saja. Hilangkan wanitanya. Bagaimana menjadi
orang yang dicintai Allah. Itu mungkin lebih bisa untuk mewakili. Ditambah memang apa yang menjadi bahasan untuk laki-laki adalah bahasan untuk perempuan. Semua agama kita ini, apapun hukum yang ternyata dalam lafaznya adalah laki-laki, itu juga untuk perempuan, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah, lebih banyak bermuamalah bersama kaum laki-laki. Maka khitab yang ada dalam agama Allah, di dalam Al-Quran, dalam hadis, walaupun itu khitabnya mayoritasnya kepada kaum laki-laki, maka itu juga untuk perempuan. Nggak ada beda di dalam hukum laki-laki dan perempuan. Kalau ada beda, pasti didatangkan di dalam syariat perempuan beda dari laki-laki. Ada pengecualian kalau perempuan ternyata tidak seperti laki-laki. Itu akan ada dalil yang mengecualikan. Ya. Selagi tidak ada dalil yang mengecualikan, maka pada dasarnya semua hal yang berhubungan dengan syariat itu semuanya untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan perempuan beda. Perempuan beda. Maka itu khusus untuk perempuan. Selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka semua bahasan agama itu untuk semua manusia yang akil, baligh. Bagaimana menjadi seorang yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim, surat Ali Imran, ayat 31, ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayat ikhtibar, ayat ujian. Karena di dalamnya terdapat syarat ujian untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, katakan kepada mereka, wahai Rasul, katakan kepada mereka, hamba-hamba Allah, umat engkau, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah. Ayat ini turun karena sebahagian para sahabat mengatakan, kami mengatakan kepada Nabi bahwa kami mencintai Allah. Kami cinta kepada Allah. Sebahagian manusia mengikrarkan dengan lisannya secara qaul, perkataan, kami adalah orang yang mencintai Allah. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini untuk menjadi seleksi siapa yang sebenarnya benar-benar cinta kepada Allah dan siapa pula yang tidak. Maka ayat didahului dengan kul. Rasul disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang telah menyatakan saya cinta Allah. Semua manusia muslim yang ikhlas di dalam keislamannya, tidak munafik, pasti menyatakan cinta kepada Allah. Baik pernyataan itu ia ungkapkan hanya di dalam dirinya, tidak dia sampaikan kepada orang lain, atau mungkin kata itu ia lontarkan secara
secara lisan, saya mencintai Allah. Kita adalah orang-orang yang mencintai Allah. Sebagai orang-orang yang mencintai Allah. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Wahai orang-orang yang mencintai Allah. Namun, kalau ataupun tidak diucapkan dengan lisan, ketika Islam itu benar-benar tulus dan ikhlas, bukan kemunafikan, maka semua muslim dan muslimah adalah orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak dia ucapkan dengan lisannya. Namun ayat ini turun ketika ada yang mengikrarkan dengan lisan, kami mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Turun ayat ini. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan kul. Katakan kepada mereka. In kuntum tuhibbun Allah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah. Kalian mengatakan cinta. Buktikan cinta kalian itu. Makanya ayat ini disebut dengan ayat ikhtibar, ayat ujian. Ujian adalah pembuktian. Yang lulus ujian berarti benar apa yang dia nyatakan. Yang gagal ujian berarti pernyataannya pernyataan yang tidak benar. Ungkapan lisan saja. Apa itu? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ujiannya adalah jadilah orang yang taat dan patuh kepadaku. Kepadaku di sini adalah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kepada Nabi di dalam ayat ini? Apakah maksudnya tidak taat kepada Allah? Jawabannya, ya, maksudnya taat kepada Allah. Namun taat kepada Allah itu harus melalui jalan Rasul. Taat kepada Allah tidak bisa dilalui kecuali dengan jalan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyampaikan kepada kita apa yang ia mau dari kita melalui Rasul. Kan itu saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita apa yang ia mau dari kita itu enggak langsung loh. Tapi melalui Rasul. Oleh karena itu, tak ada cara untuk tahu apa yang Allah mau kecuali dari jalan Rasul. Putuskan seluruh cara untuk mengetahui apa yang Allah mau dari kita yang bukan dari jalan Rasul. Karena di situ permainan syaitannya dahsyat. Di situ permainan syaitannya luar biasa. Kalau taat kepada Allah by perasaan, syaitan bisa masuk. Kalau ingin taatnya kepada Allah by kebiasaan, itu lahan setan yang sangat subur. Maka tidak ada cara untuk taat kepada Allah kecuali dengan jalan Rasul. Oleh karena itu, di sini ditegaskan fattabi'uni. Ikutilah aku. Rasul adalah utusan Allah. Satu-satunya. Tak ada yang kedua untuk kita umat akhir zaman. Betul atau tidak? Untuk kita umat akhir zaman, satu-satunya utusan Allah. Tak ada yang kedua, bahkan haram untuk meyakini ada yang kedua.
Oleh karena itu, apa yang Allah inginkan, Allah sampaikan melalui utusannya. Allah sampaikan melalui Rasulnya. Maka untuk sampai kepada melakukan apa yang Allah mau, apa yang Allah minta, apa yang Allah inginkan, tidak ada jalan, saudaraku, saudariku, kecuali dengan ketahui dia dari utusan Allah itu sendiri. Yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan, kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti utusan Allah. Teladani utusan Allah. Taati utusan Allah. Dan utusan Allah ini mustahil berbuat maksiat kepada Allah. Mustahil mengajarkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Mustahil ngarang atas nama Allah. Itu mustahil. Rasul ini, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menyampaikan kecuali apa yang ia terima dari Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran yang sangat tegas, surat An-Najm, di awal-awal surat An-Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Nas tegas bahwa apapun yang disampaikan Rasul tidak mungkin salah. Tidak mungkin keliru. Kenapa? Rasul itu tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semua yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi lisan Rasul itu dijaga oleh Allah, sehingga ketika beliau berbicara syariat, tidak akan keluar dari lisan itu kecuali by wahyu, yang sesuai dengan wahyu yang beliau dapatkan. Sekarang ada zaman sekarang zaman aneh. Zaman aneh yang saya maksud adalah dia ingin Allah berkomunikasi langsung dengannya. Kemudian ketika dia mendapatkan sesuatu di dalam gambaran di dalam hatinya, setelah dia mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, terdapat sesuatu di dalam hatinya begini, begitu, dia langsung berpendapat ini adalah apa yang Allah inginkan dari saya. Anda tahunya itu dari Allah, dari mana? Apa yang bisa membedakan itu dari Allah atau bukan dari Allah? Atau setelah dia minta berkomunikasi langsung dengan Allah, Allah langsung berbicara kepadanya, langsung memberikan sesuatu kepadanya, setelah itu dia tidur dan mimpi. Lalu dia mengatakan ini datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah dari mana? Anda bisa membedakan ini dari Allah atau bukan dari Allah? Dari mana bisa membedakannya? Tadi kan saya minta kepada Allah, berarti Allah. Ya akhi. Semua itu Zon itu apa ya? Prasangka. Anda berprasangka, Anda merasa mungkin dalam bahasa yang paling cocok. Itu dari Allah, hanya rasa. Entah iya, entah tidak. Tidak ada kepastian. Apakah betul datang dari Allah atau tidak datang dari Allah. Tidak ada cara kecuali dari utusan Allah. Nggak ada cara taat kecuali dari jalan ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ikut, bukan hanya pernyataan kalian bahwa kalian mencintai Allah saja yang kalian dapatkan. Yang kalian dapatkan lebih daripada itu. Yang kalian dapatkan adalah yuhibbukumullahu. Allah cinta kepada kalian. Yang lebih tinggi, saya mencintai Allah atau Allah cinta kepada saya. Itu lebih tinggi. Maka kalian tidak sekedar mendapatkan apa yang kalian nyatakan. Kalian mendapatkan lebih daripada apa yang kalian nyatakan,
yaitu Allah cinta kepada kalian. Itu lebih tinggi. Posisinya lebih tinggi daripada saya cinta Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Semua kita berdosa. Semua kita bersalah. Ada di antara kita yang bisa hidup bersih seperti para nabi dan para rasul. Nggak bisa. Wallahi, demi Allah, kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, kalau kita mulai mencoba untuk membuat ini dosa yang sering terjadi dalam hidup saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa kita buat? Bisa. Dan kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kekurangan dan kesalahan itu, kita butuh waktu yang panjang, kita butuh ekstra tenaga yang kuat, kita butuh pertolongan saudara-saudari kita untuk kita bisa kuat menjalankannya. Dan itu akan sangat menyibukkan waktu kita untuk bisa keluar dari jeratan-jeratan kebiasaan maksiat itu. Kalau demikian adanya, maka nasihat ana secara pribadi kepada diri sendiri, kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Penting. Tak pernah merasa menjadi manusia suci. Karena tak ada kita yang suci dari dosa. Setingkat kalimatnya saya tingkatkan. Kalimat yang pertama tadi, jangan pernah merasa diri apa? Suci. Saya tingkatkan kalimatnya. Itu juga sebenarnya, namun kalimatnya lebih saya perdalam. Kalau kalimat yang pertama tadi apa? Jangan pernah merasa suci. Kalimat berikutnya itu juga dia, namun kalimatnya jangan pernah merasa diri soleh. Ini penting. Ini yang Allah inginkan di saat Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang ampunan untuk manusia. Agar manusia itu sadar bahwa mereka itu tidak suci dari dosa dan kesalahan. Bahwa mereka itu tidak bisa dinyatakan mereka itu saleh. Siap kita menemukan ayat Allah yang berbicara ampunan, janji Allah yang berbicara ampunan, perintah Allah yang menyuruh kita untuk mengejar ampunan, janji Allah terhadap orang yang bertaubat yang Allah akan ampuni. Semua itu apabila kita baca, Allah ingin menekankan kepada kita, kamu itu berdosa loh. Kamu itu bergelimang dengan dosa loh. Kamu itu makhluk yang berdosa loh. Kamu itu nggak suci. Pentingkah ini? Penting. Agar tidak terjadi gurur. Gurur itu sombong. Kita merasa bangga dengan amal kita. Ujub. Seolah-olah apa yang sudah kita lakukan, kita sudah bagaikan manusia tingkat level tinggi dalam agama. Nggak boleh. Ujub bisa membatalkan amal saleh.
menghilangkan pahala. Apa manfaatnya ketika manusia selalu merasa dirinya berdosa? Manfaatnya dia selalu minta ampun. Dia berusaha terus memperbaiki diri. Dia tidak tergiur dengan amal soleh yang sudah dia kerjakan. Karena walaupun dia sudah beramal soleh, dia masih bergelimang dengan dosa. Masih melakukan dosa. Dia masih berdosa. Dan dia tidak marah ketika ada orang yang berkata kata-kata yang tidak dia suka terhadap dirinya. Salah satu manfaat terbesar dari merasa diri berdosa. Cobalah lihat kehidupan kita, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau terdengar oleh telinga kita orang menyampaikan si fulan mengatakan kamu begini, begini, begini. Banyak manusia mencak-mencak, marah-marah. Gak suka dia, gak terima dia, orang itu mengatakan kata-kata itu tentang dirinya, terhadap dia. Itu realitas kehidupan banyak manusia yang kita temukan. Padahal, pakai rumus yang tadi, mudah-mudahan, ya udah, kalau dia bicara begitu ya sudah, biarkan saja. Kenapa? Ya memang saya bersalah kok. Memang saya bukan manusia suci. Saya orang yang berdosa. Kalau dia mengatakan itu tentang saya, ya sudah, memang orang yang kalau itu ada dalam hati kita, kita tidak akan marah-marah, mencak-mencak, apalagi sampai mencaci maki orang yang terdengar berbicara hal yang tidak baik tentang diri kita. Memang kita sadar kok, kita berbuat dosa. Kita terjerumus ke dalam dosa. Kita pelaku dosa. Apa yang mau dibela-bela banget? Memang itu realitanya. Hanya saja tinggal lagi, kalau yang dikatakan orang itu benar, apa adanya, perbaiki, berusaha memperbaiki. Kalau ternyata yang dikatakan orang itu tak sesuai dengan apa yang ada pada kita, maka jadikan saja lumbung pahala. Selesai urusan. Ingin lebih dalam lagi? Bapak Ibu ingin lebih dalam lagi? Apa yang Anda dengar dari kata-kata orang terhadap Anda yang Anda tidak suka itu, kalau Anda jujur, dosa Anda lebih banyak daripada itu. Anda lebih buruk dari apa yang dia katakan. Percayalah. Fulan menampaikan kepada kita perkataan si fulan keburukan kita. Kalau kita mau jujur, kita akan berkata, baru segitu yang kamu tahu ya. Masih banyak yang kamu belum tahu loh. Cuman segitu yang kamu tahu, itu baru sekian persen dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Mungkin 10%-nya, mungkin 5%-nya, masih ada 95% yang kamu nggak tahu. Gimana kalau yang kamu nggak tahu ini Allah kasih tahu kepada kamu, kalimat apa yang akan kamu keluarkan terhadap saya?
Tapi itu nggak boleh ngomongkan ke orang ya. Dalam hati aja. Dalam hati aja. Agar kita sadar diri bahwa kita itu nggak soleh memang. Dan ini sesuatu yang bukan saya karang-karang. Realitanya seperti itu. Anak termasuk yang berusaha untuk mengamalkan seperti itu. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang timbul juga emosi dalam hati. Tapi sudah cukup lumayan lah ada melawannya dengan cara seperti itu. Kalau nggak ada sama sekali mencak-mencak terus kan. Bikin permusuhan terus kan. Membalas terus dengan kata-kata, membalas terus dengan sikap dan aksi. Mulai kayak kamu aja yang soleh. Padahal kamu juga begini, begitu. Kayak dia aja yang soleh. Padahal dia begini, begitu. Kepada orang yang menyampaikan. Waduh, mulai itu. Orang yang menyampaikan itu kalau maksudnya memang mengadu domba, senang banget dia keluar kata-kata itu. Kata-kata kita dikeluarkan lagi ke situ sama dia. Itulah dia namam yang Allah mengatakan, yang Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang namam. Nukilkan kata buruk orang ini kepada si Anu, begitu dia mencak-mencak, bahasa buruk ini disampaikan lagi ke situ. Zaman sekarang banyak sekali. Akan ditambah-tambah. Jadi, ketika kita menyadari bahwa kita ini berdosa, kita ini tidak sepenuhnya suci, kita ini masih belum bisa keluar dari aneka ragam kesalahan, kita ini masih selalu membenah diri untuk keluar dari aneka ragam kesalahan itu sampai mati. Kita ini memang banyak dosa kita yang Allah tahu, yang manusia tidak tahu. Itu obat agar kita bisa benar-benar berjalan di atas jalan yang Allah inginkan. Maka untuk mengikuti Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah dua hal ini. Bagi yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dijanjikan Allah dua hal ini. Janji yang pertama, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Janji yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Adakah orang-orang yang mendapatkan pengampunan ini di dunia, wahai Ustadz? Banyak. Namun menjadi hal yang indah dalam agama kita ketika kita tidak diberitahu sudah diampuni. Agar kita tetap merasa punya banyak dosa. Adakah orang-orang yang minta ampun kepada Allah dan sebenarnya Allah sudah ampuni dosanya? Ada. Namun di zaman kita, bukan di zaman kita, keindahan dalam agama Islam ini kita nggak dikasih tahu oleh Allah. Bagaimana Allah memberitahunya kepada sebahagian sahabat Rasulullah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada sebagian sahabat yang dijamin surga oleh Allah melalui lisan Rasul? Ada. Dan Allah katakan kepada mereka melalui Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, kerjakan apa yang kalian mau, semua dosa kalian sudah diampuni. Bagaimana yang menjadi keutamaan atau fadilah orang yang hadir di perang Badar? Allah telah melihat hati kalian dan Allah berkata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah telah melihat hati kalian, hati penduduk yang hadir di perang Badar, dan Allah berkata kepada kalian, lakukan apa yang kalian mau, semua dosa kalian diampuni. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi di zaman wahyu, di zaman Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang seperti itu, namun bedanya adalah tak ada wahyu yang sampai kepadanya, dosanya diampuni. Apa hikmah tidak ada kabar bahwa dosa diampuni? Hikmahnya adalah yang tadi, agar kita tetap merasa dosa, tetap minta ampun kepada Allah, tetap bertaubat, tetap membenahi diri, dan
tak mencak-mencak kalau orang marah-marah kepada kita, dan seperti itu kita jaga terus hari-hari kita. Dan semakin kita rajin bertaubat karena kita merasa dosa kita ada, derajat kita semakin tinggi, walaupun dosa itu sebenarnya sudah diampuni. Ya atau tidak? Nah, boleh jadi sekiranya Allah ini hanya berkira-kira, sekiranya Allah memberitahu kita dosa kita diampuni, kita jadi malas ibadah loh. Kita malah jadi malas taubat. Kenapa? Yang lama udah diampuni. Berarti lembarannya sudah kosong, isi lagi, nanti minta ampun lagi. Itu lebih kurang. Masyarul muslimin, lalu Allah tutup ayat dengan wallahu ghafurun rahim. Dan Allah itu Rabb yang maha pengampun. Suka kali mengampuni. Suka sekali memaafkan. Pengampunnya Allah itu pengampunan yang puncak. Pengampun. Ada lagi yang pengampunan yang lebih suka memaafkan, mengampuni. Lebih daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mencapai puncak sifat pengampun, di mana tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Setelah Ghafur, Allah datangkan Rahim, pengasih dan penyayang. Karena orang yang akan dikasih dan disayangi Allah di akhirat adalah orang yang sudah mendapatkan ampunan. Orang yang dikasih dan disayangi oleh Allah di akhirat adalah orang yang sudah mendapatkan ampunan. Maka sebelum ke surga, wajib dapat ampunan dulu, baru ke surga. Ketika tidak mendapatkan ampunan, semua hamba belum lagi ke surga. Harus ke neraka dulu, untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosanya. Agar api neraka itu membakar dirinya yang telah dia kotori dengan dosa-dosa di dunia. Bagaimana besi harus dibakar dulu agar karatnya hilang sampai kadar yang Allah inginkan. Api itu membakar tubuh, azab itu menyentuh badan kita. Semoga bukan kita. Orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, dari seorang muslim, dari seorang muslimah, baru kemudian Allah memberikan pengampunannya, baru kemudian orang muslim yang masuk neraka seperti tadi. Semoga bukan kita, semoga Allah jauhkan kita dari azab nerakanya, dan Allah berikan ampunan kepada kita saat kita dihisab. Baru muslim yang tadi tidak dapat pengampunan dari Allah, yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, sehingga dipanggang dosa-dosanya, dipanggang badannya, disebabkan kotoran dosa yang telah dia perbuat di permukaan bumi, sampai dapat ampunan Allah saat yang Allah inginkan. Hanya Allah yang menentukan, baru setelah itu akan diangkat dari neraka dan dipersilahkan masuk surga. Sebelum ampunan itu dapat, maka belum akan mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Yang hanya disayangi oleh Allah di akhirat, hanya yang dapat ampunan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka syarat untuk menjadi orang yang dicintai Allah adalah patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Cara untuk dicintai Allah adalah benar-benar menjadi umat yang setia kepada Rasulnya. Inilah perjuangan kita hidup mulai dari baligh sampai wafat. Di sebelum balik sampai balik, masa transisi, latihan. Tapi begitu sudah balik, mulai beban kesalahan itu sudah mulai Allah pikulkan. Sebelum balik tidak ada dosa. Namun subhanallah, sebelum balik masih ada pahala. Maha suci Allah yang maha pengasih dan penyayang. Anak yang belum balik melakukan ketaatan, Allah kasih pahala. Walaupun hanya bayi dalam gendongan,
tapi dia dibawa oleh orang tuanya untuk taat. Seperti seorang wanita yang menggendong bayinya berhaji. Sudah mendapatkan pahala haji. Kalau dia masih bayi dibawa oleh ibunya, pergi haji, pergi ke Mina, pergi ke Arafah dan Muzdalifah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, walau dalam gendongan ibunya, dia dapat pahala. Begitu Allah yang luar biasa sayang kepada kita para hamba. Namun ketika giliran anak yang belum balik ini berbuat dosa, dulu anak waktu sebelum balik pernah nyuri. Gak apa-apa lah, ngaku dosa curi sebelum balik ya kan. Masih usia-usia SD. Pernah nyuri juga. Lewat di depan toko tetangga itu, ambil salaknya, pergi gitu. Nah, nyuri itu kan? Nyuri itu. Tapi kalau belum balik, nggak dihitung dosa. Nggak dihitung dosa. Kalau dia belum balik, belum. Jadi setiap dia berbuat maksiat, orang tua disuruh mendidik, tapi belum ada dosanya. Ketika dia belum balik, orang tua disuruh mendidiknya untuk taat, Allah kasih pahalanya. Tapi kalau sudah balik, enggak. Mulai dari saat itu, hukum dosa dan dosa sudah mulai berada dipikul oleh anak tersebut. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sampai akhir hayat. Perjuangan kita untuk taat dan patuh kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam ayat ini terdapat suatu kaidah penting, yaitu buktikan perkataan dengan amalan. Buktikan perkataan dengan amalan. Karena yang akan Allah nilai itu amalan, bukan perkataan. Lihat ayatnya. Kalian mengatakan cinta kepada Allah, buktikan dengan amalan. Apa amalannya? Ikuti Rasul. Taatlah kepada Rasul. Lihat pembuktian. Lisan melalui apa? Amalan. Kalau ternyata amalan kalian sesuai dengan apa yang kalian nyatakan, maka pernyataan kalian benar. Namun kalau ternyata amalan kalian tak sesuai dengan apa yang kalian katakan, perkataan kalian tidak benar. Cinta kalian kepada Allah, cinta yang tidak benar. Pernyataan cinta kalian kepada Allah palsu. Hanya ucapan lisan doang, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Kalau tidak dibuktikan dengan amalan, itu kata-kata palsu. Dan seluruh kepalsuan itu permainan iblis. Iblis bermain di dunia kepalsuan. Apa rasanya kalau beli jam 3 miliar dengan merek yang tertentu yang harganya 3 miliar, ternyata dapat yang palsu. Sebenarnya harganya di pasaran hanya 15 juta. Padahal dia sudah beli berapa? 3 miliar. Karena nggak ngerti membedakan mana yang asli, mana yang palsu, akhirnya dia bayarnya bayar asli, dapatnya palsu. Itu berapa sedihnya itu. Itu kalau barang yang palsu seperti itu sebenarnya harga pasarannya hanya 15 juta. Mirip dengan yang asli. Saking miripnya 15 juta. Itu yang barunya. Yang second sudah 3,5 juta. Ketika dijual lagi barang palsu ini, bukan 15 juta dapatnya. Betapa ruginya manusia yang tidak bisa membedakan hanya perintahnya ikuti Rasul. Berarti ada agama yang tidak asli, Ustadz. Banyak agama palsu, ketaatan palsu, jalan ke surga palsu. Yang ciptakan siapa? Iblis. Dunia kepalsuan, dunia iblis.
yang palsu-palsu tadi, yang buat jam palsu itu dunia iblis juga itu. Jam palsu aja dunia iblis, apalagi puasa palsu. Maka orang yang menyatakan cinta kepada Allah, kalau dia tidak ikut kepada Rasul tercinta, tidak menjadi pengikut setia Rasul tercinta, pernyataannya itu palsu. Hati-hati, Anda menipu diri sendiri. Hati-hati, Anda menipu diri sendiri. Kok bisa? Iya. Orang yang menyatakan cinta kepada Allah, kemudian tidak mengikuti Rasulullah SAW, dia merasa sudah mengikuti Rasul dengan pernyataannya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dia tertipu dengan perkataannya sendiri. Dia merasa mengucapkan sudah cukup, padahal di dalam syariat belum cukup kalau belum dibuktikan dengan amalan. Maka ketika menjadi orang yang ingin dicintai Allah, buktikan pernyataan itu dengan amalan. Allah akan melihat amalan. Kalau sudah sesuai dengan perkataan, baru perkataannya itu sah diakui kebenarannya. Kalau amalnya sudah benar, maka perkataan itu harus dibuktikan dengan amalan. Jangan tertipu dengan ucapan saja. Jangan tertipu dengan ucapan saja. Ucapan itu menipu kita kadang-kadang. Izinkan saya untuk membuat sebuah contoh. Dan contoh ini semoga bermanfaat, dan kiaskan contoh ini kepada yang lainnya. Saya hanya membawa satu contoh saja. Contohnya seorang ustadz, dia sedang berceramah di depan pelaku riba. Transaksi riba. Transaksi riba dosa atau tidak? Dosa besar. Dosa besar. Transaksi riba dosa besar. Dia sedang ceramah di depan pelaku transaksi riba itu. Pelakunya. Dan dia sedang berceramah di bulan Ramadan. Kan biasanya bulan Ramadan tuh doyan tuh ngundang-undang ustadz kan. Jadi biasanya jatah makan siang, karena nggak ada makan siang, maka undang ustadz kajian kan gitu. Datanglah ustadz kajian. Lalu kemudian ustadz itu mengatakan tentang membaca ayat, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Kemudian dibacakan hadis-hadis tentang pengampunan dosa di saat orang berpuasa. Dibacakan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Lalu dibacakan hadis-hadis seputar orang yang beriman, yang berpuasa, dia mencapai ketakwaan. Orang yang beriman dan berpuasa mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Lalu tutup sampai di situ. Ustadznya nggak salah. Namun, ucapan ustadz tadi gak cocok dengan audiensnya. Namun audiensnya tertipu dengan ucapan ustadz tadi. Dia mengira ucapan ustadz tadi, hadis-hadis yang dibawa ustadz tadi, pas tentang dirinya karena dia sedang berpuasa. Padahal dia berpuasanya pembuat riba, bukan puasanya orang yang bertakwa, bukan puasanya orang yang beriman. Apa enggak perbedaannya? Nampak enggak apa yang Anda ingin sampaikan dan tergambar enggak? Janji Allah untuk kalian bertakwa kalau berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka kalian akan bertakwa kalau puasa kalian puasanya orang yang beriman.
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu yang telah pernah terjadi di masa lalu kalau dia berpuasanya imanan, penuh iman. Kalau puasanya penuh maksiat, dia nggak dapatkan itu. Sekarang hadis Nabi dibacakan, terdengarlah kata-kata, realitanya tidak seperti itu, namun merasa kata-kata itu dapat. Padahal realitanya nggak sama dengan kata-kata itu. Tertipu dengan kata-kata. Lam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Allah nggak akan lihat dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak peduli dia lapar. Allah nggak peduli dia haus. Itu meninggalkan dusta. Tidak meninggalkan dusta. Kalau tidak meninggalkan riba, lebih parah. Inilah dia kata-kata yang menipu. Diambil kata-kata untuk orang tertentu, diterapkan kepada orang yang tidak orang tertentu itu. Tertipu dengan apa? Dengan kata-kata, hati-hati. Oleh karena itu, Ustadz harus jujur. Kalau kalian ingin diampuni dosa kalian, jadilah orang yang berpuasa dalam keadaan iman. Iman berarti meninggalkan maksiat. Maka berusahalah meninggalkan riba ini gitu loh. Kalau kalian ingin mendapatkan pahala, Ustadznya mungkin nggak berani ngomong itu ya. Realitanya seperti itu. Kalau ingin puasanya mendapatkan pengampunan dari Allah, syaratnya puasa orang yang beriman. Bukan puasa pelaku maksiat. Karena katakan tadi, kata-kata kalau tidak didukung oleh amalan, tidak cocok. Sehingga tertipu dengan kata-kata. Maka tunjukkan kepada Allah bahwa pernyataan kita cinta kepada Allah, tunjukkan dengan amal kita. Bahwa kita memang ingin benar-benar Allah cinta kepada kita. Cara menunjukkannya adalah, jadilah pengikut setia Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau suatu saat terjerumus, segera taubat. Tidak ada manusia yang tidak terjerumus dalam dosa. Namun taubat, minta ampun. Terjerumus lagi, taubat lagi, minta ampun lagi. Terjerumus lagi, taubat lagi, minta ampun lagi. Yang salah itu adalah setiap hari terjerumus. Itu yang salah. Yang salah itu adalah setiap hari terjerumus. Itu yang salah. Hari ini hal yang sama, besok hal yang sama, besok hal yang sama, besok hal yang sama dari maksiat. Itu yang salah. Tapi terjerumus, minta ampun lagi. Kembali kepada jalan yang benar. Terjerumus lagi, minta ampun lagi. Kembali ke jalan yang benar. Terjerumus lagi, seperti itu sampai dunia kiamat. Karena fitrah manusia tidak bisa lepas dari yang namanya terjerumus. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita benar-benar berusaha membuktikan perkataan kita dengan amalan kita. Itulah kenapa Allah memuji orang yang bisa bertakwa di depan orang atau tidak di depan orang. Kenapa? Dia sudah bisa membuktikan bahwa takwanya benar. Orang yang bertakwa di depan manusia, bertakwa di belakang manusia, dia sudah membuktikan takwanya benar. Takwanya kepada Allah benar, bukan takwa di depan manusia. Itulah kenapa Rasul mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ada orang engkau bertakwa, tidak ada orang yang engkau juga bertakwa. Di depan sahabat-sahabatmu engkau bertakwa, tidak di depan sahabat-sahabatmu engkau tetap bertakwa. Dimanapun berada. Nggak peduli ada orang, tidak ada orang, takwa tetap jalan. Ini adalah orang yang sudah berhasil membuktikan perkataannya dengan amalan. Itu juga kenapa Allah selalu memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendiri.
Karena dia adalah orang yang telah membuktikan bahwa takutnya kepada Allah itu benar secara amalan, bukan perkataan. Kalau perkataan semua orang merasakan, menyatakan takut kepada neraka. Semua orang yang beriman menyatakan takut neraka, tak mau masuk neraka. Namun kalau dia sudah sampai kepada titik takut kepada Allah di saat sendiri, dia sudah sampai kepada titik membuktikan dengan amalan. Oleh karena itu Allah berfirman, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Tulis kalimat apa? Fokus kepada kalimat bil ghaibi. Orang yang takut kepada Allah pada saat tak ada orang lain yang melihat dia. Kenapa kalimat itu penting? Karena ini bukti dia telah beramal. Bukti amalannya sudah sesuai dengan pernyataannya secara lisan. Bahwa dia takut kepada Allah. Tapi kalau belum takut kepada Allah di saat tak ada orang lain, maka belum ada pembuktian. Buktikan dulu dengan amal bahwa Anda takut kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha memperbaiki diri untuk menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah tidak ada jalan ke surga kecuali semuanya telah Rasul ajarkan kepada manusia, dan tidak ada jalan ke neraka kecuali semuanya telah dilarang oleh Rasul tercinta. Agama sudah lengkap, tinggal mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sekiranya pertanyaan tersebut kita punya ilmu untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, saya seorang istri yang terkadang bersilaturahmi ke keluarga besar saya. Tetapi setiap saya akan bersilaturahmi ke keluarga besar saya, suami kurang ikhlas. Dan terkadang melarang, bagaimana saya harus bersikap? Kalau suami larang kita untuk menjalin silaturahmi dan menyuruh kita untuk memutuskan silaturahmi itu, maka permintaan suami seperti ini adalah maksiat. Dan maksiat seperti ini justru perintahnya dari Allah, jangan ikuti suami karena permintaannya apa? Maksiat. Namun sekali lagi ana tegaskan, suami melarang kita untuk bersilaturahmi dan menyuruh kita untuk memutuskan silaturahmi. Ini bukan kasus yang ditanyakan, bukan. Ya, ini beda, kasus yang berbeda. Entah apa yang terjadi, naudzubillah min dzalik, ada kasus antara suami kita dengan keluarga besar kita, lalu kemudian dia menyuruh kita untuk tidak lagi putuskan, jangan terima telepon, hapus semua nomor, tak pernah berkunjung, semacamnya. Ini perintah untuk memutuskan silatur, tak boleh. Ya, tidak boleh. Namun ini pertanyaannya bukan itu. Datang dan berkunjung ke keluarga besar di acara-acara tertentu, di perkumpulan-perkumpulan tertentu. Kemudian suami seperti kurang ikhlas dan kadang-kadang melarang. Ini pertanyaannya. Yang jawaban anak yang tadi nggak sama dengan pertanyaan ini, nggak sama. Dia tidak menyuruh kita memutuskan silaturahim. Dia hanya nggak suka, kurang suka kalau kita ngumpul. Maka dalam kasus ini pelajari kenapa, apa yang menyebabkan suami kurang suka itu tadi. Kalau sekiranya alasannya benar, maka ada baiknya diikuti. Kalau alasannya tidak benar, ada baiknya dibuat dia mengerti. Gitu.
Ya mungkin ketika kumpul itu suami melihat ngomongnya nggak, sudah ghibah, dan adik ipar kita ada yang tidak pakai jilbab, ngumpulnya misalnya begitu ya. Sehingga suami susah berada di perkumpulan yang seperti, walau namanya keluarga besar, namun dosa ya tetap dosa, nggak ada hubungannya kalau keluarga besar dosanya hilang gitu, enggak. Kan nggak ada. Nah, kalau seandainya alasan suami itu benar, maka ada baiknya ikut suami. Benar ikut suami dan izin dia untuk datang sebentar, nggak lama-lama, nggak ikut ngerumpinya langsung pulang. Jadi bisa menyatukan dua keinginan. Keinginan suami tercapai, yaitu dia nggak suka kita lama-lama ngerumpi, karena dia tahu majelis keluarga besar banyak ngerumpinya, ghibah dan namimahnya. Itu yang dia nggak suka, bukan ngumpulnya. Namun dia mau menghalangi, ya gimana kakak adik mau berkumpul gitu ya. Maka jalan tengahnya adalah minta izin kepada suami dan menghindari apa yang tidak disukai suami. Ayo kita datang ke sana, mereka ngumpulnya 3 jam, kita hanya 15 menit. Pokoknya kita datang, bawa sate sebanyak-banyaknya, ya kan? Bahwa ini udah apa kabar Anda, apa kabar Dinda, apa kabar Om dan Tante, apa kabar ini, apa kabar itu, pulang kita. Gak ikut lama-lama, tak ikut seperti itu. Tapi kalau seandainya alasan suami gak jelas, yang karena di sini kan istri gak menyebutkan alasan suami nih di sini. Kenapa suaminya nggak suka gitu? Nggak disebut di dalam pertanyaan ini. Kalau alasan suami nggak jelas, maka pahamkan dia dan minta ridhonya untuk ikuti acara itu ketika memang di dalamnya tidak ada pelanggaran maksiat seperti yang tadi kita contohkan dalam kasus sebelumnya. Dan justru kalau memang itu adalah perkumpulan yang baik, silaturahim yang baik, dan di dalamnya terwujud kebaikan, harusnya si suami support. Harusnya suami support istrinya, berkumpul bersama keluarganya, menjalin silaturahmi bersama keluarganya, dan melakukan hal-hal yang positif secara syariat, tidak ada maksiat di dalamnya, wallahu a'lam. Naam. Apabila orang tidak sholat, namun dia meninggalnya di hari Jumat, apakah dia termasuk orang yang husnul khotimah? Orang yang meninggal di hari Jumat, tanda-tanda husnul khotimah, orang soleh. Tanda-tanda husnul khotimah, orang soleh. Jadi jangan dipukul rata. Setiap yang meninggal tenggelam syahid. Padahal dia tenggelam ketika maksiat. Kan ada orang berbuat maksiat di tengah laut? Ada. Ketika itu dia tenggelam. Itu bukan maksiat, itu hukuman. Mirip dengan tenggelamnya Fir'aun. Ketika maksiat maksudnya, bukan kufur. Miripnya dari sisi maksiatnya. Fir'aun juga tenggelam. Jadi ciri-ciri itu meninggal di hari Jumat itu apabila orang soleh. Orang soleh yang dalam kehidupannya kita melihat dia soleh. Dan Allah pilihkan untuknya meninggalnya di hari Jumat. Maka kita mengatakan mudah-mudahan ini indikasi wafatnya husnul khotimah. Nah, Ustadz, apakah ada tanda-tanda bahwa Allah telah mengampuni dosa kita? Nggak ada. Nggak ada tanda-tanda bahwa dosa kita sudah diampuni. Sehingga kita bisa tahu, wah terasa nih dosa saya diampuni. Gitu. Nggak ada. Ya. Allah ingin menjadikannya rahasia antara rahasia gaib. Karena kita itu efeknya untuk kita buruk.
kalau kita tahu bahwa dosa kita diampuni. Efeknya untuk kita buruk. Wallahi buruk. Bisa membuat kita nambah lagi maksiatnya karena yang lama sudah habis. Sehingga kita tidak takut. Kan nanti minta ampun lagi. Nanti sholat tahajud lagi supaya diampuni lagi. Tahu lagi dosa diampuni, udah. Ini udah bersih nih, sementara gudang pahala lagi banyak nih. Lagi full. Seperti itu. Atau paling tidak, kalau tidak terjerumus maksiat, malas ibadah. Buat semangat ibadahnya malah nurun. Maka yang terbaik bagi kita adalah tak tahu dosa kita diampuni atau tidak. Sehingga kita terus minta ampun, dan terus melanjutkan taubat, dan terus melanjutkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan di saat ada kemungkaran di lingkungan pertemanan kita? Sementara kita tidak boleh merasa diri kita suci dan soleh. Ada kemungkaran di lingkungan pertemanan kita. Kalau maksudnya adalah ketika saya nongkrong dengan teman saya itu, kami sering berbuat maksiat dengan lisan. Kalau itu yang dimaksud, maka yang benar adalah tinggalkan pertemanan itu. Tinggalkan majelis itu. Itu yang benar. Kalau itu yang dimaksud. Ada kemungkaran di lingkungan pertemanan kita. Kalau memang itu yang dimaksud, kami kalau ngumpul, bicaraannya nggak terkontrol. Maka ini teman buruk yang hendaknya berusaha kita keluar dari jaringan pertemanan seperti itu. Kalau kita tidak bisa merubahnya, namun kalau kita bisa menasihati dan memperbaikinya untuk di jalan kebaikan, itu lebih afdol. Itu lebih baik. Namun kalau kita tidak sanggup untuk yang tadi, yang lebih baik adalah selamatkan diri sendiri. Cari teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Cari teman, cari perkumpulan yang tidak membawa kita kepada maksiat. Karena perkumpulan kepada maksiat itu enak. Saya menyatakan enak. Kenapa? Semua maksiat cocok dengan hawa nafsu, makanya jadi enak dia. Satu. Dua, seluruh yang namanya maksiat nggak akan mungkin jalan di tempat. Karena setan akan merasa gagal kalau maksiatnya nggak nambah-nambah. Kalau maksiatnya jalan di tempat. Karena setan itu setelah satu dia masukkan yang kedua, setelah dua dimasukkan yang keenam, setelah enam dimasukkan yang ke-100. Dan dia tidak akan pernah berhenti sampai kita masuk ke dalam dosa terbesar yang ada di permukaan bumi ini. Karena itu jangan remeh dengan kalau kita tahu memang itu akan maksiat. Kita akan, kalau ngumpul itu pasti akan maksiat. Itu hati-hati. Wallahu a'lam. Saya sudah menasihati teman saya, tapi teman saya selalu tidak mendengarkan apa yang dinasihatkan kepadanya, yang apa yang harus dilakukan. Nggak apa-apa. Kita sudah melakukan hal yang benar, lanjutkan. Nggak apa-apa. Karena memang merubah orang itu bukan kewajiban kita. Merubahnya untuk bisa melakukan hal yang benar itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita menasihati. Nabi Ibrahim tidak disuruh merubah ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim disuruh menasihati ayahnya. Nabi Muhammad SAW tidak disuruh untuk merubah pamannya. Namun Nabi Muhammad SAW disuruh menasihati pamannya. Toh pada akhirnya ada pamannya yang sampai wafat tidak beriman. Berarti tidak berubah. Dan itu bukan kesalahan Rasul. Karena Rasul sudah menjalankan kewajiban, yaitu memberikan nasihat. Ini sering sekali kita sampaikan di majelis ini, dan di majelis yang lain, bahwa nasihat
tidak harus sampai merubah orang. Nasihat itu adalah menyampaikan nasihat, bukan merubah. Kalau orang itu berubah, alhamdulillah. Tidak berubah pun alhamdulillah, karena agama Allah sudah dikumandangkan. Syariat sudah didakwahkan. Media sosial berseliweran kata-kata dari para tokoh parenting keluarga. Jika peran mencari nafkah dilakukan oleh istri, maka rumah tangganya akan selalu kekurangan dan rezeki suami akan bertambah sulit. Bagaimana Islam memandang hal ini, apa dalilnya, dan sebagai istri harus bagaimana agar tetap dicintai Allah dengan posisi suami tidak bisa menafkahi karena tidak punya penghasilan tetap dan pekerjaan tetap. Pertama sekali, kepastian rezeki suami berkurang, rumah tangga selalu tidak cukup, itu tidak ada kata pasti, karena yang mengatur rezeki adalah Allah. Akan tetapi, memang posisi seperti ini posisi yang terbalik. Memang posisi ini adalah posisi yang terbalik. Kalau si suaminya tidak pergi mencari nafkah, dan yang keluar dari rumah mencari nafkah adalah istri, si suami tidak. Maka ini posisi yang terbalik. Karena memang di dalam agama kita Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki, para laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita dengan dua alasan. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan sebahagian kepada kaum laki-laki terhadap kaum wanita. Ada kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki, yang kelebihan ini cocok untuk dia yang mencari nafkah. Lebih kuat, lebih bertenaga, lebih kenceng larinya, lebih kuat manjat kelapa, lebih kuat ngangkat-ngangkat berat, lebih tahan terhadap panas, lebih kuat untuk berkelahi, termasuk itu loh. Kan boleh jadi di perjalanan diusilin manusia, gitu loh maksudnya. Kan lebih kuat menjaga diri dengan mempertahankan harga diri yang laki-laki dibanding perempuan. Maka banyak kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki yang di situ menyebabkan nafkah itu Allah letakkan di pundaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa bima anfaqu min amwalihim. Setelah dia cari nafkah, karena dia diberikan Allah kelebihan daripada kaum wanita untuk mencari nafkah, faktor-faktor penyebab untuk mencari nafkah dia lebih banyak di laki-laki dibanding di perempuan. Setelah dia berhasil mencari nafkah, Allah perintahkan berikutnya, wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa dia dijadikan pemimpin? Karena setelah dia mencari nafkah, nafkahnya itu diwajibkan Allah untuk menafkahi kaum wanita. Ini dua hal yang ada dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat yang ke berapa gitu, 26 atau berapa. Ya, kembali saja kepada surat An-Nisa. Ini posisi yang benar. Posisi yang benar adalah yang mencari nafkah adalah suami, wanita dinafkahi oleh suami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, apabila si suami mengatakan saya nggak ada pekerjaan, saya rasa di zaman kita sekarang itu dusta. Karena pekerjaan di mana-mana saya masih melihat toko-toko membuka lowongan kerja gitu. Di mana-mana saya masih lihat. Baru beberapa hari yang lalu saya lewat di sebuah tempat usaha, ada lowongan gitu. Berarti pekerjaan ada dong. Yakin dan percaya semua kita lihat loh. Cuman laki-laki yang seperti ini biasanya, bukan ini yang saya mau gitu loh. Kerjaannya pilih-pilih. Itu yang salah.
Itu yang keliru. Apa saja kesempatan mencari nafkah ada, itu ambil. Sampai dapat kesempatan untuk yang lebih baik daripada itu. Nggak mesti harus yang namanya mencari nafkah itu harus di kantor, harus di perusahaan, harus necis, harus dalam ruangan ber-AC, harus ada mobil dinas. Nggak mesti. Sahabat mencari nafkah di kebun, macul. Abu Hurairah mencari nafkah ke pasar, jadi tukang pikul. Kuli angkut. Jadi beliau pergi ke pasar, nyari-nyari orang yang mau angkut untuk dapat gaji upah dari angkutan itu, dari mengangkut itu. Khalifah, gubernur posisi beliau ketika itu. Orang yang mau menyuruh beliau untuk menjadi kuli angkut hanya orang yang tidak kenal wajah beliau. Kalau orang itu kenal wajah beliau pasti nggak berani. Nah di zaman itu kan wajah hanya dikenal oleh orang yang sudah bertemu. Bukan di zaman kita sekarang. Nggak ada harus pilih-pilih yang mau dikerjakan gitu. Jadi kalau zaman kita sekarang ini mengatakan nggak ada lowongan pekerjaan, saya berani berkata dusta itu orang. Dusta. Kenapa? Semua kita tanpa terkecuali insya Allah masih melihat banyak di toko-toko itu saking membutuhkan orang yang bekerja sampai ditulis ada lowongan gitu. Tulis besar-besar dia. Beberapa hari yang lalu saya masih lihat. Dan saya yakin semua kita melihat hal yang sama. Maka ketika mencari nafkah itu adalah mencari nafkah yang halal, apapun jenis nafkahnya. Kalau harus berpanas-panas ya berpanas-panas, kalau harus memacul ya harus memacul, kalau harus ngangkat ya angkat, kalau harus di depan setrikaan panas uap ya di depan setrikaan panas uap. Sampai dapat lagi lowongan yang lain yang lebih baik daripada itu, dengan gaji yang lebih baik daripada itu, pindah. Tidak harus menunggu yang kita mau daripada jenis pekerjaan. Saya sudah layangkan 100 lamaran Ustaz, nggak ada yang manggil. Ya, itu kan permintaan kita untuk pekerjaan tertentu yang kita mau. Gitu. Mencari nafkah tidak demikian. Di mana ada kesempatan, di mana ada hal yang halal. Maka untuk suami yang seperti ini harusnya bertakwa kepada Allah dan harus bergerak dari rumah bagaikan burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kalian bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa dalam mencari nafkah, keluar rumah, Allah akan berikan kepada kalian nafkah sebagaimana Allah memberikan nafkah kepada burung. Karena dia keluar dari sangkarnya di pagi hari, nyari sana sini, loncat sana sini, terbang sana sini, pindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya, ikhtiarnya kuat, pulang sore. Itu orang burung mencari nafkah, persis seperti itu. Kalau suami mau keluar rumah, ada pekerjaan apa, ada yang mau diangkat apa, ada yang mau dipindahkan apa, ada yang mau diantar ke, dapat insya Allah. Allah berjanji, la razaqakum. Melalui lisan Rasul kita tercinta. Allah pasti beri rezeki kepada kalian. Ada nafkah itu, ada rezeki itu. Ya. Dan kepada istri yang seperti ini, nasihat saya yang pertama, perbanyak sabar berhadapan dengan suami yang seperti ini. Itu pertama, nasihati dia. Dan jangan rendahkan dia. Beri dia semangat untuk mencari nafkah. Beri dia semangat untuk mencari nafkah. Bila perlu lewat jalan orang Anda yang bayar. Bila perlu. Supaya dia merasa ada kebanggaan menjadi seorang suami yang dapat nafkah. Padahal walau sebenarnya orang itu nggak mau terima karyawan, tapi Anda suruh teman Anda, tolong terima suami saya jadi karyawan, saya yang bayar gitu, dari belakang. Itu nggak haram loh gitu-gitu. Memberikan semangat kepada suami untuk mencari nafkah. Itu lebih baik daripada membiarkan dia di rumah saja. Jadi seorang laki-laki rumah tangga, di bapak rumah tangga, yang harusnya ibu rumah tangga kan, malah menjadi bapak rumah tangga. Nggak boleh. Ini sabar, kemudian beri dia semangat, kemudian selagi pekerjaan Anda bukan pekerjaan maksiat, maka hasil itu halal. Wallahu a'lam.
Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha membuktikan rasa cinta kita kepada Allah dan pernyataan cinta kita kepada Allah dengan taat kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah wafatkan semua kita husnul khatimah. Semoga Allah ampunkan dosa kita di yaumul hisab. Semoga Allah berikan kepada kita catatan kita di tangan kanan kita dari arah depan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.